Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan juga salam sapa buat sahabat dan juga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini menjawab pertanyaan dari subscriber dari DKI ya, Kicomania DKI, yang kemarin menanyakan cara mengatasi cocak hijau yang stres akibat sangkar jatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk rekan subscriber yang kemarin sudah mencoba untuk memandikan cocak hijau yang didis dengan ramuan seperti di vlog kemarin. Dan sudah terbukti 2 kali main atau 2 kelas tidak kondangan. Selamat. Dan juga menanyakan bagaimana cara mengatasi cocak hijau yang stres akibat sangkarnya jatuh. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu dan semoga sharing ini bisa bermanfaat nantinya. Jadi ini secara pribadi pengalaman yang pernah saya terapkan. Dulu pernah di cendet juga pernah, cocak hijau juga pernah, dan kacer juga pernah jatuh sangkar ya. Di sini musim angin ya di sini. Jadi sering sekali burung-burung itu pada saat dijemur jatuh. Jadi begini rekan ya. Untuk mengatasinya itu ada beberapa tahapan. Di sini yang pertama, pastikan sangkar dalam kondisi tidak rusak. Periksa kondisi sangkar. Yang kedua, ganti sangkar. Yang ketiga, penuhi kebutuhan ekstra fooding. Yang keempat, pengasingan dan pengkerodongan. Yang kelima, terapi air. Yang keenam, terapi alam. Akan saya bahas satu persatu. Maksud saya di sini dan yang sudah pernah saya terapkan. Kita berbagi sharing-sharing, berbagi rawatan, karena berbagi itu indah. Yang pertama, periksa sangkar. Pastikan kondisi sangkar tidak patah atau rusak atau ada jeruji yang terbuka atau patah. Dengan tujuan agar cocak hijau tidak lepas. Yang kedua, ganti sangkar lain. Jadi tujuannya apa? Biar trauma pada saat dia memakai sangkar itu, pada saat sangkar jatuh, biar tidak trauma dengan sangkar itu. Namun untuk sangkar gantinya nanti dibersihkan dulu. Mungkin bekas dari burung-burung lain harus kita cuci dulu ya. Itu yang kedua, ganti sangkar. Yang ketiga, cukupi kebutuhan ekstra fooding. Misalkan kroto, jangkrik, atau memakai ulat yang lain. Jadi biasanya cocak hijau kan pakai jangkrik. Udah pakai jangkrik aja dulu. Biasanya saya pakai kroto. Karena apa? Untuk mengkondisikan tingkat birahinya dan mentalnya biar tetap terjaga. 1 minggu 2 kali biasanya saya pakai kroto 1 sendok teh yang kecil itu ya. Itu cukupi kebutuhan ekstra fooding. Karena burung yang stres otomatis tingkat birahi dan emosi mentalnya pasti turun. Tujuannya untuk mengejar birahinya agar emosi naik sedikit dan tingkat stresnya akan berkurang. Yang keempat, pengasingan dan pengkerodongan. Jadi burung ini harus dikerodong, sendirikan, jauhkan dari burung-burung yang gacor atau jauhkan dari burung-burung yang lain yang tingkat gacornya full ya. Itu biar dia tidak bertambah stres. Yang kelima, terapi air. Maksudnya terapi air apa? Di sini ya, saya buat itu kolam kecil yang saya pakai untuk kolam koi kecil dan juga sekaligus untuk menerapi burung-burung yang lain. Itu akan lebih cepat. Pengasingan, pengkerodongan, dan terapi air. Misalkan kalau tidak ada kolam koi,
Kalau adanya cuma akuarium, itu juga tidak apa-apa, itu juga bisa. Taruh di atasnya akuarium itu ya, ada suara gemericik air, itu terapi air. Agar apa? Tingkat stresnya nanti akan berkurang dan dia tingkat kenyamanan dalam terapi ini, tingkat kenyamanan dia akan cepat pulih. Stresnya akan berkurang. Yang keenam, terapi alam. Ini yang terakhir. Ini bisa dilakukan dan bisa tidak. Karena apa? Tergantung dari tempat saudara itu di pedesaan atau di perkotaan. Kalau saya di sini di pedesaan, itu terapi yang paling mujarab, yang terakhir itu saya emong, atau bahasa Jawa itu saya emong, saya momong. Saya bawa ke pegunungan atau di kebun, atau saya bawa ke sungai yang banyak pepohonan dan suara aliran air. Itu biasanya saya pakai untuk murai, kacer, serta cuaca hijau yang satu mentalnya jatuh, kedua stres. Itu akan cepat pulih. Namun itu bisa dilakukan karena apa? Itu alternatif yang terakhir. Kalau di perkotaan kan mungkin jarang. Mungkin adanya terapi air yang pakai akuarium itu tidak apa-apa, atau kolam yang lain. Atau kolam-kolam punya kolam koi, atau suara gemericik air yang di kamar mandi, atau terapi suara air. Itu tidak apa-apa. Itu akan mempercepat untuk proses mengatasi stres. Itu insya Allah burung akan cepat terkondisikan. Karena apa? Satu, dari tahapan-tahapan tadi dipastikan kondisi sangkarnya rusak apa tidak. Yang kedua, ganti sangkar agar tidak trauma sewaktu dia jatuh tadi memakai sangkar yang dipakai untuk jatuh, biar tidak trauma. Kebutuhan ekstra fooding tercukupi. Nalar. Karena apa? Burung yang stres membutuhkan stamina dan kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya itu sangat penting. Bayangkan jika burung stres cuma dikasih pisang terus, ekstra foodingnya tidak tercukupi. Itu tidak masuk akal. Itu sudah saya terapkan. Kebutuhan nutrisi cukupi. Pengkerodongan dan pengasingan biar tidak digemprong dengan burung-burung yang gacor, burung-burung yang lain. Terus terapi air untuk relaksasi. Makhluk hidup, nalar, dia punya otak. Ya. Terapi alam itu untuk pengkondisian stres biar dia kembali untuk mengenang memori dia saat di habitat aslinya. Itu tadi Mas ya. Pertanyaan dari rekan subscriber Kicomania DKI ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, burungnya sudah tidak didis lagi dan bisa koncer lagi. Semoga tetap stabil. Jadi kiranya cukup sekian. Terapkan tahapan-tahapan tadi. Semoga burung cepat kondisi dan bisa moncer lagi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga untuk rekan dan saudara-saudaraku, jangan lupa like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.